Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Perilaku-perilaku aneh dan janggal Krisnamurti dalam kasus kopi sianida, dari awal kasus sampai sekarang ini. Siapa yang tidak mengenal Krisnamurti, setelah kasus kopi sianida? Rasa-rasanya, cukup sulit untuk tidak mengenal Krisnamurti, terutama sejak tahun 2016. Polisi yang kini berpangkat Jenderal Bintang 2 ini, menjadi pahlawan ajaib, ketika menetapkan Jessica Wongso, sebagai pelaku tunggal pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Krisnamurti, hingga kini menjadi bahan perbincangan publik, gegara perilaku-perilaku aneh dan janggalnya. Selama menjalani proses kasus kopi sianida, dari penetapan Jessica sebagai tersangka, hingga ketika persidangan dilakukan. Mari kita bersama-sama melihat perilaku-perilaku ajaib Krishna berikut ini. Membujuk keluarga Mirna supaya dilakukan otopsi abal-abal. Sebagaimana diketahui bersama, awal mula kasus kopi sianida, terjadi ketika mayat Mirna dilakukan otopsi, yang mana hanya mengambil sampel cairan lambung Mirna. Pada hasil pemeriksaan pasca kematian Mirna, tidak ditemukan racun sianida. Akan tetapi, ketika dilakukan 3 hari setelah kematian Mirna, maka ditemukanlah racun sianida pada lambung Mirna. Pada keganjalan ini, Krisnamurti ada di sana. Dialah orang yang membuat keluarga Mirna menyetujui otopsi abal-abal, dengan mengambil cairan lambung Mirna, untuk dijadikan bukti kuat Mirna mati akibat racun sianida. Mengenai alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP ini, kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Dalam keterangannya setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti menyebutkan bahwa 1 alat bukti sebenarnya sudah memenuhi unsur menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bahwa dalam melakukan penangkapan minimal 1 alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Padahal, alat bukti ketika menetapkan Jessica sebagai tersangka, tidaklah jelas. Sedotan alias pipet yang digadang-gadang bukti kunci, malah hilang ditelan bumi. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Hilang yang mulia. Hilang. Begitu pula celana jeans Jessica, yang hilang ditelan bumi. Soal celana Jessica yang hilang. Dalam keterangannya kepada awak media, Krisnamurti menerangkan bahwa, ada salah satu saksi yang memberikan keterangan bahwa, Jessica membuang celana yang dipakainya di TKP. Ia juga menjelaskan bahwa, penyidik sudah mencari celana tersebut, tapi tidak berhasil ditemukan. Salah satu saksi yang mengatakan yang bersangkutan diminta untuk membuang celana. Kami cari tempat sampah tidak ketemu, kita cari sampai ke pool sampah, kita obok-obok, tidak ketemu. Anehnya, saksi yang disebut Krisnamurti ini tidak pernah muncul di persidangan. Kalau dicermati, saksi yang dimaksud adalah pembantu rumah tangga Jessica, dan hingga persidangan usai, pembantu rumah tangga Jessica tidak pernah diperkenankan hadir di persidangan. Terkait celana jeans Jessica yang hilang, pada waktu itu, menjadi perbincangan yang cukup menghebohkan publik. Tentu saja, Jessica dikutuk dan disumpah serapah. Namun demikian, yang paling aneh kalau dicermati ialah, mengapa bukti-bukti yang berkaitan dengan racun sianida, semuanya dinyatakan hilang. Bukti pipet hilang. Bukti celana juga hilang. Lalu, apa yang menjadi alat bukti? Jessica memasukkan racun ke kopi Mirna. Kalau dikatakan buktinya CCTV, maka perlu diingat bahwa, CCTV itu adalah bukti petunjuk, bukan bukti langsung. Soal pengakuan Jessica, yang dipaksa Krisnamurti untuk mengaku. Dalam pembelaannya, Jessica menerangkan bahwa, ketika berada di sel khusus, ia didatangi Krisnamurti dan diminta untuk mengakui bahwa, ia memang pelaku yang meracuni Mirna. Selain itu, Jessica juga menceritakan bahwa, kalau Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka Jessica akan dapat keringanan hukuman. Bahkan, Krisnamurti menawarkan Jessica dengan hukuman ringan, yakni hanya penjara 7 tahun. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akanlah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan saya nggak kasih.
paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Ketika ini terjadi, yakni Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka tetap akan mendatangkan kontroversi, yakni pada waktu putusan hakim. Tidak mungkin, Jessica yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, hanya dihukum 7 tahun. Sementara, pasal 140 KUHP mengatur bahwa, hanya ada 3 bentuk hukuman, dalam perkara pembunuhan berencana, yaitu, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Terkait pengakuan Jessica, sudah dapat dipastikan bahwa memang benar demikian, karena hingga sekarang, Krisnamurti tidak pernah menolak pengakuan Jessica tersebut. Sering mengikuti persidangan. Kalau kita perhatikan, Krisnamurti selalu ikut menonton, atau barangkali mengawal persidangan kopi sianida. Kalau dilihat dengan kacamata umum, mungkin saja ia memang memiliki banyak waktu kosong, sehingga ia memanfaatkan waktunya untuk menonton jalannya persidangan kopi sianida. Namun, kalau dicermati, kelakuan Krishna ini rasa-rasanya aneh, karena sepertinya ia ingin memastikan proses persidangan berjalan sesuai harapannya. Sederhana saja, apa tidak ada pekerjaan lain sebagai polisi, selain menonton sidang? Menolak dengan keras otopsi mayat Mirna. Sebagaimana diketahui, Krisnamurti adalah pemimpin utama dalam penyidikan kasus kopi sianida. Polisi yang kini menyabet bintang 2 ini, tidak lain orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Setelah saya mencermati berbagai jumpa pers dari Krisnamurti, dapat secara terang diketahui bahwa, ternyata Krishna menolak ketika diminta otopsi ulang oleh pihak Jessica. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa? Takut? Hal ini memang terkesan aneh, tapi ini kenyataan. Padahal, kalau kita bicara perkara pidana pembunuhan, prinsip dasarnya adalah no autopsy, no case. Artinya, tidak ada otopsi, maka tidak ada kasus. Kelima, pasang badan bahwa Jessica harus bersalah. Sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, yang tidak lain dipimpin oleh Krisnamurti, Jenderal Bintang 2 ini, kerap kali menunjukkan kelakuannya, yang pasang badan bahwa, Jessica lah yang bersalah. Sikap pasang badan Krisnamurti, dapat kita perhatikan ketika ia menolak keras otopsi, yang diminta pihak Jessica, juga sikapnya yang bersedia menemui Jessica di tahanan, hanya untuk menawarkan keringanan hukuman 7 tahun penjara bagi Jessica. Kritik Otto Hasibuan, Gegara terus memperjuangkan keadilan Jessica. Aksi Otto, yang notabene kuasa hukum Jessica, semakin menjadi-jadi, ketika Netflix merilis film dokumenter berjudul I School, Coffee, Murder, and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut, sangat membantu membuka mata publik, terkait kejanggalan-kejanggalan proses peradilan terhadap Jessica. Otto, kemudian terus melanjutkan perjuangannya untuk mencari keadilan bagi Jessica. Pengacara yang mendapat gelar profesor tersebut, menggalang kekuatan sosial masyarakat, untuk membuka kembali kasus kopi sianida, yang telah memenjarakan Jessica selama 20 tahun penjara, dengan berdasarkan alat bukti yang tidak kuat. Otto, tidak segan-segan berkoar tentang kejanggalan kasus kopi sianida, baik dari pihak penyidik, JPU, hingga majelis hakim. Menyadari gerakan sosial seperti ini, Krisnamurti, yang notabene selalu dicurigai publik, sebagai pelaku utama rekayasa kasus kopi sianida, lambat laun merespon pergerakan Otto dan ribuan pengacara. Krishna bercuit bahwa, Otto membawa masalah kopi sianida, tidak pada jalur hukum, tetapi pada jalur di luar hukum, yang menurutnya dapat menyesatkan publik. Namun demikian, tanpa Krishna sadari, ia telah menjadi sosok yang dinilai paling bertanggung jawab oleh masyarakat luas, dalam prahara kasus kopi sianida.